Baik, terima kasih. Izin Bu Coach. Ya, Sudah siap? sudah. Oke, izin Bu penguji, kita bisa lanjut. Ya, silakan Ibu Emi. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ada peserta urutan nomor 2. Di sini ada Ibu Susanti SPD dan juga Pak Mentor Pak Muslim SPD IMM. Yang terhormat Ibu Irmawati selaku penguji kita pada hari ini, dan juga yang kami hormati Ibu Dr. Kiki Silviani Kesuma MPH selaku coach pada kelompok 4. Dan juga yang kami hormati Pak Muslim SPDI MM selaku mentor dari Ibu Susanti. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Coach, Ibu Dr. Gigi, silakan Bu. Iya, baik, terima kasih. Dan alhamdulillah kembali ya kita akan melanjutkan kegiatan seminar rancangan aktualisasi untuk peserta yang kedua, yaitu Ibu Susanti SPD. Dan saya akan menyapa Bapak Mentor, Bapak Muslim SPDI MM. Selamat datang Pak di gelanggang pelatihan dasar. Hari ini kita akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi. Gimana Pak? Saya mau dengar suaranya dulu Pak Mentor. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ya Pak. Dan kita akan bersama-sama dengan Ibu penguji. Saya perkenalkan sekali lagi Ibu Haja Irmawati ESOS MSI ya, yang akan menguji menti dan coach kita Ibu Susanti. Dan untuk mengefektifkan waktu, saya langsung persilahkan kepada Susanti untuk menyajikan rancangan aktualisasinya. Disilakan, waktunya kurang lebih 10 menit ya, mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Disilakan. Terima kasih Bu. Sebelumnya mohon izin untuk share screen. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hajah Irmawati ESOS MSI selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Silviani Kesuma MPH selaku coach. Yang saya hormati Bapak Muslim SPDI MM selaku mentor yang pada pagi hari ini mendampingi saya. Kemudian yang saya hormati Ibu Emi selaku host. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul Membangun Minat Baca Siswa Melalui Pojok Baca di SDK Despot Petunasugi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Susanti SPD, unit kerja saya di SDK Despot Petunasugi, jabatan sebagai ahli pertama guru kelas di pemerintahan Kabupaten Parigi Mutong. Ya. Adapun latar belakang dari judul yang saya ambil, kegemaran membaca buku ini mempunyai peranan penting dan salah satu kunci untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, sehingga kebiasaan membaca itu harus ditanamkan sejak bangku sekolah dasar. Namun, kondisi saat ini yang saya temui di tempat tugas, itu siswa hanya melakukan kegiatan membaca ketika mendapatkan perintah dari guru saja, sehingga itu semua mengakibatkan minimnya informasi dan pengetahuan yang mereka miliki, kemudian tidak lancarnya proses pembelajaran, dan tentunya itu semua mengakibatkan terhadap rendahnya hasil belajar. Sementara kondisi yang diharapkan
siswa memiliki motivasi dan senang melakukan kegiatan membaca karena mengingat begitu banyak manfaat yang bisa siswa peroleh dari kegiatan membaca. Adapun tujuan dari kegiatan aktualisasi ini, yang pertama tujuan umumnya, peserta mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang profesional dan berkarakter. Kemudian tujuan khususnya yang pertama, meningkatkan minat dan budaya membaca siswa. Kemudian yang kedua, meningkatkan interaksi antara guru dan peserta didik. Selanjutnya, manfaat dari aktualisasi ini, yang pertama bagi pemerintah, dapat membantu pencapaian misi Kabupaten Parigi Motong, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan. Manfaat bagi sekolah, tentunya mendapatkan kontribusi dari peserta Latsar untuk mencapai tujuan, visi, dan misi bersama. Kemudian manfaat bagi peserta, peserta dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian manfaat yang terakhir bagi siswa dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan siswa dalam membaca. Ya, kemudian analisis isu dan permasalahan. Isu utamanya adalah rendahnya minat baca siswa di SDK Despot Petunasugi. Prioritas masalahnya adalah kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan literasi. Penyebab masalahnya program literasi yang dibuat oleh guru kurang menarik. Dan yang menjadi akar penyebab masalahnya adalah belum tepatnya metode dan media literasi yang digunakan oleh guru. Sehingga penulis memilih gagasan kreatif untuk memecahkan masalah tersebut dengan membuat pojok baca sebagai tempat kegiatan literasi di dalam kelas. Ya, adapun rancangan kegiatan dan tahapan aktualisasi yang saya rancang terdiri dari 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu perencanaan. Adapun pada tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor. Keterkaitan nilainya adalah akuntabel, adaptif, dan kompeten. Kemudian melakukan konsultasi dengan mentor, nilainya akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kemudian berdiskusi dengan teman sejawat, nilainya akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian membuat angket pretest dan posttest, nilainya adalah akuntabel dan kompeten. Kemudian melakukan pretest untuk mengetahui minat baca awal siswa. Keterkaitan nilainya adalah akuntabel dan kompeten. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu membuat pojok baca dan pohon literasi. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama, membuat desain rancangan pojok baca dan pohon literasi. Keterkaitan nilainya adalah akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian menyiapkan alat dan bahan. Nilainya akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian membenahi pojok baca. Nilainya akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian membuat pohon literasi, nilainya akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian menyiapkan buku-buku bacaan, keterkaitan nilainya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian kegiatan yang ketiga, membuat reading report dan jadwal kegiatan. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, keterkaitan nilainya adalah akuntabel dan kompeten, kemudian mencetak reading report, nilainya akuntabel, kompeten, dan adaptif, kemudian menyerahkan reading report kepada siswa, nilainya berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Kemudian menyampaikan jadwal kegiatan kepada siswa. Keterkaitan nilainya berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu pelaksanaan kegiatan atau implementasi. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama mengatur siswa untuk tertib dalam melaksanakan kegiatan membaca. Nilainya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Kemudian mengarahkan siswa untuk memilih buku yang akan dibaca. Nilainya berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian mendampingi siswa membaca di pojok baca selama 15 menit sebelum pembelajaran.
Nilainya berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian mendampingi siswa untuk membuat ringkasan pada reading report dan daun literasi. Nilainya berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, dan kolaboratif. Kemudian tahapan kegiatan selanjutnya mendampingi siswa untuk menempelkan daun ringkasan pada pohon literasi. Keterkaitan nilainya berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan yang kelima, kegiatan evaluasi. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama melakukan evaluasi keterkaitan nilai dalam bentuk post-test, keterkaitan nilainya itu akuntabel dan kompeten. Kemudian menilai hasil ringkasan bacaan siswa pada pohon literasi, keterkaitan nilainya berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Kemudian tahapan kegiatan yang terakhir yaitu memberikan reward kepada siswa yang mendapatkan bintang literasi terbanyak pada reading report. Keterkaitan nilainya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Ya, adapun jadwal rancangan aktualisasi yang sudah saya susun untuk kegiatan 1, untuk kegiatan 1 yaitu perencanaan pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan pada bulan Mei minggu ketiga. Kemudian untuk kegiatan yang kedua membuat pojok baca itu akan dilaksanakan pada bulan Mei minggu keempat. Dan kegiatan yang ketiga membuat reading report dan jadwal kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Mei minggu ke-5. Selanjutnya untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan literasi ini akan dilaksanakan di 2 minggu, yaitu minggu ke-1 dan minggu kedua pada bulan Juni. Dan untuk kegiatan evaluasinya juga akan dilaksanakan pada bulan Juni minggu kedua. Ya, terima kasih. Demikian tadi paparan rancangan aktualisasi yang sudah saya buat. Dimohon kepada Ibu penguji untuk dapat memberikan masukan dan saran guna untuk melengkapi dan menyempurnakan rancangan yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik. Bu Emi. Oh ya. Ya, siap, Bu. Baik, terima kasih atas penyajiannya Ibu Susanti ya. Demikian tadi yang telah disampaikan, sangat lengkap sekali dan sistematis. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Mentor untuk memberikan mungkin catatan, penguatan sebelum pelaksanaan aktualisasi dari pemaparan dari Susanti tadi. Saya persilahkan kepada Pak Mentor. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu penguji, juga host dan coach. Tak lupa Ibu Susanti sebagai peserta lasar juga yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan imannya pada kita semua sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan lasar dalam rangka kegiatan aktualisasi budaya ilmiah. Taslim, salawat dan taslim diaturkan dari penjun kita Nabi besar Muhammad serta keluarga dan sahabatnya dan semoga melimpah kepada kita semua. Amin. Ibu Kot yang saya hormati dan Ibu Uji serta host, baiklah saya ingin menyampaikan sebelum hal yang inti, ingin menyampaikan tentang kondisi situasi atau geografis SDK Despot Petunas Jugi, bahwa SDK Despot ini termasuk kategori
3T. Nah, karena infrastruktur yang ada untuk mendukung dari satu tempat ke sekolah itu hanya bisa ditempuh dengan roda 2. Pun naik turun gunung, apabila hujan memang itu kondisi juga harus hati-hati. Kemudian yang kedua dari sisi infrastruktur sekolah dalam rangka mendukung kegiatan pembelajaran juga masih sangat terbatas karena SDK Despot ini belum memiliki ruang perpustakaan. Yang ketiga terkait dengan kegiatan literasi, sebagaimana Permendikbud 23/2015 tentang gerakan literasi sekolah itu menghadapi kendala tidak bisa seperti pada sekolah-sekolah yang lain, gitu, karena memang kondisi khusus seperti itu. Sehingga salah satunya yang jadi kendala ketika kita akan menerapkan literasi digital, di sana tidak ada signal. Betul-betul tidak ada signal. Jadi salah satunya literasi yang bisa dilakukan yaitu dengan cara membaca. Nah, sehingga itu terkait dengan kemampuan anak, yaitu tentang 3 hal, yaitu kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Nah, itu menjadi dasar untuk kemampuan anak dalam rangka meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang bisa diterima lewat informasi, yaitu lewat buku. Yang selanjutnya, SDK Padat Karya mungkin salah satu hal yang mendukung yaitu memiliki buku-buku terkait dengan life skill maupun dengan PHBS maupun dengan referensi. Olehnya, agar buku-buku itu bermanfaat bagi siswa dalam rangka mengembangkan dirinya, maka lebih tepat kalau anak itu diberikan suasana motivasi untuk meningkatkan minat bacanya sehingga bisa meningkatkan kemampuannya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan aktualisasi ini, dan saya sangat mendukung, insya Allah itu hasilnya akan memuaskan. Karena salah satu hal itu satu-satunya cara untuk bisa kita meningkatkan kemampuan anak. Barangkali itu dari kami, ya, selaku mentor, ada kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Mentor atas penguatan dan penjelasan dalam rangka mendukung kegiatan organisasi dari peserta. Selanjutnya saya persilakan kembali kepada Ibu penguji, Ibu Haja Irmawati untuk memberikan evaluasinya. Disilakan, Bu. Bu Coach, Ibu Dokter Sepertinya kurang stabil ya jaringan dari Ibu penguji. Terima kasih Ibu Coach, terima kasih Pak Mentor yang sudah sempat hadir, menyempatkan waktu hadir pada pagi hari ini untuk memberikan dukungan terhadap saudari aksinya. Ya, maaf Pak Mentor, ini jaringan ini memang betul-betul sangat tidak menyenangkan, tapi ya kita harus semangat Pak, ya, harus semangat. Oke, saya langsung saja ke Ibu Susanti ya untuk memanfaatkan jaringan yang masih bagus ini. Oke, saya langsung saja Ibu Susanti. Tadi Ibu Susanti sudah memaparkan apa yang rancangan Ibu Susanti yang pada pagi hari ini, yaitu rendahnya minat baca siswa di SDN SDK Despot itu ya. 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 Soalnya sekarang soalnya ini baca laporannya di HP masalahnya. Jadi tulisannya kecil, sudah pakai kacamata masih sulit juga. Petuna Sugi. Oke.
Gagasan pembinaan itu membangun minat baca siswa melalui pojok baca di SDK Despot Pasugi Kabupaten Parigi Mutong. Oke, tadi saya sudah mendengarkan apa yang Saudara Susanti paparkan di rancangannya. Hanya Ibu mau lihat seperti apa pemahaman apa isu yang diangkat oleh Ibu Susanti itu, apakah berkaitan erat dengan tugas yang Ibu Susanti mata pelajaran apa yang di sekolah? Saya guru kelas, Bu. Yang dibawakan oleh Ibu Susanti. Oh, guru kelas ya. Ya. Oke, berarti guru kelas itu semua bisa ya? Ya. Itu ya. Ya, oke, berarti ya ya. Itu saja Bu Santi. Mungkin saya ingin tahu seperti apa isu yang diangkat Ibu Susanti ini. Apa yang menjadi keinginan Ibu Susanti seperti ini. Selain yang di ini kan yang dituliskan ini mungkin lebih maju lagi anak-anaknya supaya minat bacanya lebih ini lagi lebih semangat. Oke. Mohon maaf Bu, tadi waktu Ibu Anu jaringannya kayaknya kurang bagus sehingga terputus-putus suaranya Ibu. Oh iya, ini saja yang dikaitkan saja agenda 3 dengan isu yang diangkat itu seperti apa? Iya. Ibu Santi, apa saya didengar? Iya, ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Isu yang saya angkat ini adalah rendahnya minat baca. Dan menjadi tugas buat saya untuk bagaimana caranya saya memecahkan permasalahan ini dengan mencoba memikirkan gagasan-gagasan kreatif yang bisa memecahkan permasalahan tersebut. Hal itu keterkaitannya dengan tugas dan fungsi sebagai seorang ASN, yaitu sebagai pelayan publik. Kita harus bisa memberikan pelayanan prima dengan kualitas terbaik, yang tujuannya tidak lain adalah untuk kemajuan pendidikan di sekolah. Ya, oke. Seperti harapannya Pak Mentornya ya. Harapan Pak Mentornya itu supaya adanya Bu Susanti dan rancangan ini bisa lebih maju sekolahnya. Oke, Ibu Santi, saya langsung saja ke nilai ke kegiatannya ya. Kegiatannya itu, coba Ibu Santi kegiatannya itu kan ada berapa? Ada 5 ya kegiatannya? Iya Bu, ada 5. Ada 5. Dievaluasi. Evaluasi itu kan, evaluasi itu saya lihat nanti Ibu Susanti dievaluasi itu harus, ini kan ada nilai pretest dan post-test. Jadi Ibu nanti di aktualisasi itu mau lihat seperti apa nanti di waktu di pretest, seperti apa nilai waktu post-test, dan buatkan perbandingan nanti ya, buatkan perbandingan yang rancangan sebelum adanya rancangan dan sesudah rancangan, pasti ada perbandingan itu ya. Iya, Bu. Apalagi supaya evaluasi untuk anak-anak didiknya jelas kelihatan dalam aktualisasinya nanti. Oke, satu lagi pertanyaan buat Ibu Santi, seperti apa nanti, ini kan ASN yang berakhlak nih, terus ini kan sudah membuat kegiatan seperti di kegiatan 2 itu ya, coba jelaskan kegiatan 2, seperti apa nanti perilaku Ibu Santi dalam melakukan aktualisasi itu. Ya. Kegiatan yang kedua ya Bu? Ya. Iya di kegiatan 3. Oh, ya, coba coba Ibu Santi jelaskan perilaku bagaimana yang Bu Santi nanti lakukan pada saat melakukan aktualisasi nanti. Khusus untuk kegiatan 3 ya Bu, yaitu membuat reading report dan jadwal kegiatan. Ya. Perilakunya nanti seperti apa di kegiatan 3 itu? Iya. Dalam kegiatan 3 ini,
Hal yang pertama saya lakukan itu menyiapkan alat dan bahan ya Bu untuk membuat reading report dan jadwal kegiatan itu nilainya akuntabel dan kompeten. Saya akan berusaha bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya rencanakan. Tentunya reading report dan jadwal kegiatan ini harus bisa selesai sesuai dengan harapan. Kemudian dilaksanakan, dibuat dengan kualitas terbaik semaksimal mungkin saya berusaha. Kemudian mencetak reading report. Nah, mencetak reading report ini juga saya harus bertanggung jawab, kemudian juga saya harus kompeten, dan saya terus adaptif untuk terus berinovasi, mengembangkan kreativitas agar apa yang saya kerjakan ini tentunya mendapatkan hasil terbaik. Kemudian menyerahkan reading report kepada siswa setelah saya buat. Saya serahkan kepada siswa, ini orientasinya, nilainya berorientasi pelayanan. Tentunya reading report ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga saya coba pahami itu dan saya akan coba serahkan. Kemudian akuntabelnya saya laksanakan tugas dengan tanggung jawab, dan harmonis saya mencoba menerapkan nilai harmonis untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif dan menyenangkan. Kemudian menyampaikan jadwal kegiatan, ini juga nilainya berorientasi pelayanan karena siswa itu butuh jadwal kegiatan, dan saya coba penuhi itu sebagai pelayan publik terutama kepada siswa. Kemudian akuntabel saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian harmonis saya juga melaksanakannya dengan dengan membangun lingkungan kerja yang kondusif dan menyenangkan. Ya, oke. Sudah baik penjelasan dari Ibu Santi tentang nilai dasar ASN-nya yang itu yang beralat dan nantinya dikaitkan dengan perilaku pada saat melakukan aktualisasi nanti. Oke, mungkin saya hanya mengharap sebagai pengujinya Ibu Santi bisa mungkin nilai dasar ASN itu yang mungkin masih ada dalam melakukan aktualisasi mungkin bisa digali lagi, ditambahkan lagi sesuai apa yang nanti sekarang kan belum dirasakan seperti apa nanti itu pada saat melakukan aktualisasi. Nanti pada saat aktualisasi Ibu Santi itu sudah merasakan, oh saya harus tambahkan ini lagi, nilai ini lagi karena kita sekarang kan harus berakhlak, berarti saya harus seperti ini lagi. Ya, seperti itu nanti Ibu Santi ya. Mudah-mudahan di aktualisasi nanti nilai dasar ini lebih digali lagi. Yang penting sesuai dengan apa yang Bu Santi lakukan nanti di rancangan itu. Oke, dalam tahapan kegiatannya. Oke, Bu Santi, terima kasih atas penjelasannya. Cukup baik. Mudah-mudahan nanti di aktualisasi lebih baik lagi ya. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak mentornya, Pak mentor Pak Yendra sudah memberikan dukungan terhadap Pak Ibu Susanti dan menyempatkan hadir. Kami mohon dukungan nanti Ibu Pak mentor dalam Bu Santi dalam melakukan aktualisasinya 1 bulan ke depannya. Oke, mudah-mudahan kita ketemu di 1 bulan depannya ya. Saya kembalikan kepada Dr. Silvi sebagai coach pada hari ini. Mungkin ada yang lebih diarahkan lagi dalam laporannya. Ya, silakan Ibu Dr. Silvi ya. Baik Bu, terima kasih sekali atas masukan dan dukungan terhadap coach saya, Ibu Susanti, dan saya pun sebagai coach juga sudah sangat puas dengan apa yang ditampilkan tadi. Moga-moga semua berjalan lancar, dan yang paling penting adalah internalisasi nilai-nilai dasar ASN-nya. Jadi nanti diharapkan pada saat kegiatan aktualisasi masih ada ya banyak nilai-nilai yang bisa ditambahkan, silahkan, karena itu akan menjadi entry point yang bagus untuk bagi Susanti sendiri ya sebagai peserta LATSA yang kita akan menuju ke ASN yang profesional dan berdaya saing tinggi, yang berkarakter. Nah, oke, barangkali untuk peserta yang kedua ini kita cukupkan ya, dan terima kasih banyak kepada Ibu penguji yang sudah memberikan support dan dukungan, kemudian harapan-harapannya. Juga kepada Bapak Mentor, terima kasih atas kehadirannya, mendampingi peserta, dan kami juga akan berharap selama sebulan pelaksanaan aktualisasi
bisa berjalan lancar dan maksimal dalam panduan perilaku ASN berakhlak. Ya, itu yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, baik. Dan alhamdulillah kita akan akhiri seminar untuk Susanti, dan selamat ya kepada Susanti. Tolong masukan tadi ditambahkan, pada intinya di laporan sudah sesuai dengan format ya. Jadi tidak banyak lagi yang ditambahkan, tidak banyak lagi, hanya persiapannya yang perlu ya. Jadi lembar berikutnya hasil perbaikannya atau hasil ininya diinikan lagi, disempurnakan lagi ya untuk bisa melanjutkan kegiatannya. Ya, baik, Dan terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk semuanya, dan kita ucapkan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Coach. Terima kasih kepada Ibu Penguji, Ibu Haja Irmawati Esos MSI yang telah memberikan beberapa saran dan masukannya demi kesempurnaan dari laporan rancangan Ibu Susanti. Juga terima kasih kepada Ibu Coach, Ibu Dr. Gigi Silviani Kusuma MPH yang telah membantu dan membimbing Ibu Susanti pada saat penyusunan laporan. Oke, terima kasih juga kepada Pak Mentor, Pak Muslim SPD IMM, selaku mentor dari Ibu Susanti yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mendampingi Ibu Susanti. Oke, makasih Ibu Susanti, berhubung telah selesai memaparkan laporannya. Maka dari itu kepada Ibu Susanti dan Pak Muslim diizinkan untuk leave dari room ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan stop record dulu Bu Susanti. Oh iya. Karena Ibu Wati berangkat tidak bawa jaringan yang lalu.